Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan, kata Allah, yang namanya jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Dan Nabi kita sabdakan bahwasanya orang yang cerdas, yang pintar, yang pandai adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan mempersiapkan amal untuk kehidupan setelah matinya. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hadirin, Bapak Ibu yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur sampai detik ini Allah masih pilih sibukkan kita dalam perkara taat. Tiada nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba yang mana hamba ini dimudahkan untuk taat. Alhamdulillah ada nikmatul iman wal Islam. Segala puji bagi Allah atas nikmat perkara iman dan Islam. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjung agungkan pula selalu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang mulia, sebagaimana kita ketahui, hari ini Indonesia terutama Sumatera sedang berduka. Saudara-saudara kita di belahan bumi lain, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat sedang mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala. Tapi kejadian-kejadian yang ada di depan mata ini haruslah menjadi pelajaran hidup, ibrah bagi kita. Diceritakan ketika Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'ratkan Allah ke langit, maka beliau melihat ada satu cahaya putih dari bumi ini naik ke langit. Tidak berapa lama kemudian ada cahaya putih dari langit turun ke bumi. Lalu Nabi lihat kembali ada cahaya hitam dari bumi ini naik ke langit. Lalu datang cahaya hitam dari langit turun ke bumi. Maka saat itu Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam yang mengawal menemani beliau dalam perjalanan Mi'raj itu, gerangan apakah maksud daripada cahaya putih hitam yang naik turun tadi? Maka Jibril alaihissalam memberi kabar bahwasanya, ya Rasulullah, itu adalah amal-amal manusia yang diangkat oleh Allah dan balasan yang Allah akan berikan kepada amal tersebut. Ketika ketaatan, kebaikan, ibadah naik ke langit ini berupa cahaya putih, dan keputusan Allah pun baik buat ahli bumi. Kedamaian, ketentraman, kebahagiaan ini Allah berikan. Jelas, walau ana ahlal qura amman wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ard. Seandainya, kata Allah, penduduk negeri ini beriman, takwa, syaratnya itu hadiah, la fatahna alaihim, diturunkan atas mereka barakatin minas sama wal ard, keberkahan dari langit dan bumi. Apa ini berkah? Sedikit cukup, banyak manfaat, nanti bisa untuk taat. Ini berkah. Kalau nggak berkah, ya banyak kurang, apalagi nggak ada. Apa yang keluar dari langit bumi harusnya berkah. Turun hujan, berkah. Tapi hari ini kok berubah menjadi musibah. Ketika musibah datang, salah-salahan. Rakyat nyalain pemerintah, pemerintah nyalahin rakyat. Kata si rakyat, ini nggak beres, pemerintah nggak bisa ngatur keadaan segala macam, kita jadi begini, ganti-ganti, kata si rakyat. Nanti pemerintah lempar lagi kesalahan, rakyatnya aja nggak beres, buang sampah sembarangan, ini dan itu, lempar ke rakyat. Lempar-lemparan, hadirin. Harusnya jadi pelajaran, introspeksi, ada apa ini? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kejadian-kejadian ini tergantung manusia sebetulnya. Baiknya manusia, baiknya alam, Pak. Rusaknya manusia, rusaknya alam. Sehingga Nabi sendiri yang katakan, tidak akan terjadi yang namanya hari kiamat, itu nggak akan terjadi. Selagi di atas muka bumi ini ada yang mengucapkan Allah, Allah, Allah,
atau la ilaha illallah. Manakala di muka bumi ini nggak ada lagi yang mengucapkan Allah, Allah atau la ilaha, menandakan tidak ada orang beriman, tidak ada kebaikan di sana. Allah nggak pandang 7 lapis langit dan bumi ini. Allah akan panggil yang namanya malaikat Israfil alaihissalam, meniup daripada sangkakalanya. Tiupan pertama akan mengagetkan penduduk langit dan bumi saat itu. Tiupan yang kedua menghancur lantakan seluruh jagat raya alam semesta. Jadi manusia kita ini adalah paku alam semesta. Kalau paku bumi, gunung. Bumi diciptakan hari Sabtu berguncang hebat. Hari Ahad Allah ciptakan gunung untuk menstabilkan bumi. Jadi pakunya bumi ini gunung. Tapi paku alam semesta 7 lapis langit dan bumi ini manusianya, Pak. Ketika kita baik, alam pun akan Allah buat baik. Ketika buruk, pula keadaan sekitarnya. Jadi kalau begitu, kembali lagi pada diri kita, introspeksi. Baik siapapun keadaan ini tidak lagi salah menyalahkan. Tapi ada apa dengan ini? Maka musibah keadaan ini bisa ditolak sebenarnya. Jadi bukan tolak miskin, tolak angin aja, Pak. Ada tolak bala. Nah, ada tolak bala. Bala-bala musibah ini bisa ditolak. Dalam satu hadis qudsi diterangkan Allah akan turunkan azab di satu tempat. Ketika kulihat di kampung itu ada orang yang memakmurkan rumah-rumahku. Nah, ini salah satu amalan tolak bala, memakmurkan rumah Allah. Fakta. Musibah di mana saja yang masih berdiri tegak apa, Pak? Masjid. Tapi ternyata ada masjid yang roboh, Pak. Alhamdulillah 2005 awal akhir 2004 kan kejadian Aceh tsunami. Kami satu rombongan sukarelawan waktu itu dari Jakarta, saya 10 orang berangkat ke sana. Diajak orang tempatan naik bentor, tahu bentor ya, Pak? Becak motor itu. Ternyata ada masjid yang roboh, rata dengan tanah. Setelah diteliti ditanya, itu kampung masjid itu nggak lagi ada azan, nggak ada sholat lagi, kosong. Dari situ saya berpikir, oh yang dijaga Allah ini amalannya, bukan bangunannya. Yang namanya masjid itu bangunan plus ada amalan, ada dakwah, ada ta'lim, ada zikir wal ibadah, ada khidmat, pelayanan umat. Ini namanya masjid. Kalau sudah nggak ada amalan tadi, ini bukan masjid, bangunan masjid, Pak. Nggak ada bedanya dengan yang lain nanti. Biar mudah begini, rumah sakit. Dikatakan rumah sakit ada bangunannya, ada dokter yang praktek, suster yang bantu merawat, ada pasien yang diurus, sampai tukang parkir di luar rumah sakit, itu satu kesatuan dengan yang namanya rumah sakit. Ya. Tapi kalau dokternya sudah nggak jaga praktek lagi, suster juga resign dari sana, mana ada pasien yang mau datang, tukang parkir cabut, Pak, keluar dari rumah sakit itu. Kenapa? Nggak ada yang diparkirin lagi nanti, kosong, betul? Ya kan? Ini bukan rumah sakit kalau gitu, nggak ada aktivitas. Bangunan rumah sakit. Mau lihat ada? Main ke Pemanggilan, Raja Bahasa Pemanggilan, kanan Tabek, kiri maju sedikit 100 meter ada rumah sakit samping Masjid Ashifa. Tulisannya masih ada, Rumah Sakit Islam Ashifa. Rumah sakit? Bukan. Bangunan rumah sakit. Karena udah nggak ada aktivitasnya lagi. Paham jadi ya? Itu bangunan. Maka masjid juga begitu, hadirin. Ketika hidup amalan, itulah masjid. Jadi yang dijaga Allah itu bukan bangunannya, tapi apa? Amalannya. Gitu. Yang dijaga Allah adalah amalannya. Jadi kita jangan merasa tenang, Pak, dengan musibah bencana. Nggak tahu datangnya tiba-tiba, Pak. Betul aja. Pernah di Lampung ini dulu diguncang gempa 1 bulan. Masih ingat nggak? Habis gempa Jogja. 2006, tsunami 2004, tahun berikutnya Jogja, Lampung kena. 1 bulan, pusatnya BKP, ya dulu, sampai banyak rumah dijual murah-murah waktu itu di BKP, Pak. Saya nggak bisa beli, nggak ada uang waktu itu. Itu banyak yang hijrah dari sana, Bapak. Ya Bu ya, banyak yang hijrah. Kami hijrah ke PMI, atau PMI, Pak ya, Pondok Mertua Indah, di Urip Sumoharjo itu, komplek DPR, daerah pinggir rel itu. Saya masih ingat gempa waktu itu nggak kenal waktu, Pak. Pagi, siang, sore, malam, pokoknya kayak jadwal obat lah gitu, jadwal makan juga. Adik ipar saya di Blok O, di BKP.
hijrah ke BNI. Bangun jam 2 malam gempa. Bangunin saya, Mas Fadli bangun cepat, gempa, sholat istikharah. Allahu Akbar. Jer, kalau lagi itu ada masalah sholat hajat, saya bilang. Bukan sholat istikharah. Kamu malam ini udah sholat isya belum? Belum Mas, isya dulu saya bilang. Belum sholat isya, ngajak sholat istikharah. Cepat Mas, keluar nanti rubuh rumahnya. Sabar Jer, keluar. Tut yang listrik rubuh ketimpa mati juga, saya bilang. Ayo masih bercanda lagi. Daripada dibilang sok-sokan, ikut keluar Pak. Tahu fungsinya kemana? Masjid Tawakal. Ya, samping Pasar Cahaya yang jual helm-helm itu Pak. Penuh masjid, hadirin. Jam 2 malam, Allahu Akbar. Mungkin yang head-head juga masuk waktu itu Pak. Ya isunya tsunami waktu itu. Gembira hati saya, alhamdulillah ya Allah, rumahmu penuh dengan hambamu. Allah, jam 2 Pak. Kalah Ramadan awal juga itu, bener aja. Iya. Tapi lihat seiring perjalanan waktu, gempanya reda, menjelang subuh habis. Yang sisa di masjid yang biasa sholat aja Pak. Sisanya nggak tahu kemana. Saya lihat adiknya pasti nggak ada lagi tuh si Jerry. Dari sini kejadian kita baru bisa saya berpikir, oh manusia ini kalau pas mentok nyarinya siapa? Allah. Rumah itu bangunan bukan hadirin. Masjid ini bangunan bukan. Saya disuruh keluar dari bangunan ke masjid yang bangunan. Tapi manusia kalau sudah mentok larinya kemana? Allah, Allah, Allah. Fir'aun laknatul alaih ketika tenggelam di Laut Merah pun yang dia panggil siapa? Sudah nggak ngaku Tuhan padahal. Tuhan cengap-cengap waktu itu. Ya kan? Ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata dia, aku Rabb kalian paling tinggi. Tapi ketika tenggelam, aku beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Jibril waktu itu dalam sejarah ambil lumpur dijejelin Pak. Karena Allah ini Maha Pengasih, tidak pilih kasih. Ya enggak? Kalau diampuni apa cerita dunia gitu kan. Nah, maka manusia ini kalau sudah mentok udah nggak ada lain. Maka kita jangan pernah merasa aman dengan keadaan gitu. Tapi ada amalannya tadi, amalan tolak balanya. Pertama, memakmurkan rumah Allah. Yang kedua, ketika kulihat di kampung itu ada yang silaturahim karena aku, bukan karena mau Pak. Nah, beda ya, karena aku bukan karena mau. Silaturahim ini amalan ahli surga Bapak ya. Di surga kita nggak ada lagi ceritanya sholat. Di surga nggak ada lagi yang namanya puasa. Di surga nggak ada haji umroh Bapak Ibu, nggak ada Ka'bahnya di sana. Jadi ngapain kita di surga? Di surga adalah menikmati hasil perjuangan taat dengan kenikmatan yang tiada bisa dilihat, malah ainun ra'at wala udhunun sami'at, nggak pernah terdengar, ya, dan saling silaturahim, saling kunjung mengunjungi antar penduduk surga. Bahkan ada tempat khusus nanti diterangkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu ada tempat khusus istimanya orang ahli surga. Istima itu tempat kumpul kayak di Kota Baru kemarin tuh. Nah, itu istima namanya, tempat kumpul manusia. Nah, di surga itu tempatnya namanya pasar Jumat. Ini bocoran buat ibu-ibu yang biasa ke pasar, tenang. Di surga ada pasar, Bu. Nah, yang mau healing shopping aman, ada pasar di sana. Itu dikumpulkan. Ya, jumpa dengan pemilik surga Allah Ta'ala. Jadi ahli surga ini amalannya silaturahim, tembus nanti di akhirat tetap dijalankan itu silaturahim, saling kunjung mengunjungi, jumpa karena Allah, pisah karena Allah, satu lagi di surganya Allah. Ini amalan tolak bala kedua setelah memakmurkan masjid, saling kunjung mengunjungi karena Allah. Yang ketiga, ketika kulihat di kampung itu ada yang bangun malam istighfar. Nah, ini di ujung malam, di sahur, waktu sahur, istighfar, minta ampun. Maka jangan kita juga merasa cukup dengan keadaan iman amal kita. Kayak memang di kampung ini yang masuk surga duluan saya, itu bahaya tuh Pak. Ketika kita merasa baik, nanti jadi jahat. Dulu ada jin yang taat, namanya Izazil Bapak Ibu. Jin yang taat, menjadi imam para malaikat. Tapi ketika dia merasa baik, berusaha baik ini baik, tapi merasa baik ini jadi jahat. Kalimatnya diabadikan dalam Al-Quran untuk pelajaran hidup kita. Apa kata dia? Ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada dia. Dia siapa? Adam alaihissalam. Ketika Allah perintahkan untuk sujud penghormatan, bukan sujud penghambaan,
ini Izazil merasa lebih baik dari Adam. Dia kan orang lama, taatnya lebih banyak. Masa ini baru muncul, sudah dihormati kan gitu. Biasa, orang lama kan gitu. Saya kan orang lama, dia orang baru. Gitu. Ini bahaya tuh, penyakit itu. Nah, maka terusirlah dia dari surga, berubah nama jadi iblis. Nah, itu ceritanya. Jadi jangan merasa orang beriman harus ada dua perasaan dalam hidup. Khauf wa raja. Takut dan harap. Takut jangan-jangan iman amal kita ini belum diterima Allah. Jangan-jangan maksiat belum diampuni Allah. Ini harus ada. Tapi ada raja, ada harap. Allah ini pasti sayang saya, Allah pasti terima saya. Nah, dua perasaan ini harus beriringan dalam diri orang beriman itu. Tapi ketika di ujung kematian, pegang betul-betul, catat betul-betul. Hilangkan rasa takut kepada Allah, tinggikan rasa harap kepadanya. Allah pasti sayang saya, Allah pasti terima saya. Kapan? Di ujung kematian. Karena Allah ini tergantung persangkaan hambanya kepadanya. Inna abdi dzanibi. Sesungguhnya aku, kata Allah, tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Maka kita prasangka baik di ujung kematian. Jadi orang beriman jangan merasa puas. Harus banyak minta ampun, istighfar setelah amal. Nah, ini sifat orang beriman, istighfar setelah amal. Hari ini kita menganggap istighfar minta ampun kalau buat masalah, buat dosa. Tapi Nabi ajarkan tidak. Selesai sholat tadi, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Baca apa? Astagfirullah. Loh, kok istighfar ya? Kan Nabi sholat. Bukannya subhanallah, subhanallah, muji Allah. Atau alhamdulillah, alhamdulillah. Tahmid. Kok istighfar? Ternyata kita sadar mungkin dalam amal yang kita buat belum sempurna di pandangan Allah, sempurnakan dengan istighfar. Maka Nabi sendiri katakan, aku minta ampun kepada Allah sehari semalam 70 sampai 100 kali. Ini penting lah, istighfar ini. Ya. Maka orang yang ingin diringankan, kata Nabi, beban menghadap Allah nanti, perbanyak istighfar di dunia ini. Ya, orang yang banyak istighfar, banyak minta ampun, dia akan diringankan. Dibaca kapan? Afdolnya sebelum subuh, menjelang sahur, waktu sahur. Ini afdol istighfar. Ya. Amalan lain boleh, baca Quran, sholat, tapi afdol yang terbaik waktu sahur itu adalah istighfar, minta ampun kepada Allah. Ini amalan tolak bala yang ketiga. Ya. Setelah kita makmurkan masjid, silaturahim karena Allah, dan minta ampun di waktu sahur, ini amalan tolak bala. Maka kalau di kampung itu hidup, bukan cuma masjidnya Bapak yang dijaga. Depan mata kepala saya ada satu kampung di Aceh namanya Lemgaboh, kecamatannya Lokna. Nanti boleh dicari di searching di YouTube. Jarak dari pantai itu cuma 1,5 kilometer, Bapak Ibu. Kejadian itu hari Ahad, jam 8, gempa, jam 9 air naik pasang. Ya. Di kampung itu rutin hidup silaturahim, taklim ibu-ibu. Waktu itu terjadi di hari Ahad. Ibu-ibunya taklim dari rumah ke rumah. Ngidupin taklim, ngidupin silaturahim, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Air itu naik, cerita ke orang kampung kepada kami. Di bibir kampung ngebelah, hitam 30 meter kata mereka. Nyisir kampung kanan kiri, di ujung kampung nyatu lagi, Pak. Banda Aceh itu hampir 10 kilo lebih dari pantai. Rata dengan tanah, Bapak Ibu. Masjidnya saja yang masih berdiri di Baitur Rahman itu. Tapi yang lainnya rata. Tapi ini kampung, satu tetes air pun tidak menyentuh kampung itu. La ilaha. Bukan hanya masjidnya, Pak, yang berdiri. Kalau di tempat lain kan masjidnya yang berdiri, ya kan? Rumahnya gimana? Rata. Yang dijaga Allah amalannya. Ini kampung bukan cuma masjidnya, kampungnya dijaga, Bapak Ibu yang mulia. Kenapa? Amalannya tiganya hidup. Beriringan di kampung itu, makmurnya masjid, silaturahim, dan bangun malam. Allah. Depan mata. Jadi ini hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika amal dihidupkan, janji Allah itu berjalan, Pak. Walau ana ahlal qura. Ayat itu nggak akan berbohong, hadirin. Seandainya penduduk negeri beriman dan takwa, kan syaratnya itu saja, nggak banyak-banyak. Iman, takwa, taat kepada Allah.
Nah hari ini kita lihat, ya kan, keadaan. Kita bukan menyalahkan keadaan, tapi kita untuk introspeksi. Dirinya tegaknya agama orang yang menghidupkan sholat. Hancurnya runtuhnya agama orang meninggalkan sholat. Ibarat bapak ibu mau bangun rumah, tukangnya 10, yang hancurnya 100. Jadi nggak tuh rumah? Gitu. Kita bangun rumah nih, tukang 10 pak. Tapi ada orang datang 10, 100 orang ngancurin. Itu rumah jadi nggak kira-kira? Nggak jadi bapak ibu. Begitu juga dengan keadaan hari ini. Lalu gimana caranya biar aman itu rumah? Si tukang tadi jangan kerja dulu. Ngingetin yang 100 itu jangan ngancurin. Nah ini tugas kita yang taat hari ini sama yang nggak taat banyakan mana bapak ibu? Kita mau jujur nih, yang duduk di sini tadi 4 sop, 5 sop yang sholat, alhamdulillah. Tapi di luar bersop-sop masih banyak yang belum datang. Kan gitu, betul nggak? Nah ini tugasnya siapa? Ah, itu mah terserah dia lah, ya enggak. Nafsi-nafsi kata kita. Tidak, nafsi-nafsi itu nanti di akhirat. Kalau di sini wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong, bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Minimalnya risau. Man ra'a minkum munkaran. Barang siapa melihat satu kemungkaran terjadi di hadapannya, falyughayyir biyadih. Hendaklah rubah, bukan hancurkan bahasanya. Rubah biyadih dengan tanganmu. Kekuasaanmu. Kalau pemerintah ya kebijakan yang buat untuk orang taat. Nggak bisa, nggak ada kemampuan. Fabilisani, dengan lisan ya nasihat, dengan ucapan yang tidak menyinggung juga. Kenapa kamu ini nggak sholat neraka? Bukan begitu. Kita bukan pemilik surga dan neraka, tapi bujuk, rayu mereka. Ya, ini nggak bisa pakai lisan, tapi qalbi, dengan hati. Benci sifat amalannya, tapi sayang dengan orangnya. Jangan dibedain pak. Kalau kita beda nih, kita ini kadang benci dengan orangnya, suka dengan amalannya. Ini masalah. Ya. Nabi itu benci dengan amalnya, tapi suka sayang dengan orangnya. Gitu. Maka ini tugas kita bersama hadir menghidupkan 3 amalan tolak bala di kampung kita. Usaha ini, ya, sebagaimana di samping rumah mohon maaf kebakaran, istri teriak, Pak, rumah sebelah kebakaran. Tenang deh, ada damkar, urusan damkar itu pak. Lama-lama apinya nyebar ke kita nggak pak? Nyebar ke kita. Kalau nggak kita turun tangan, memang kita nggak ahli madamkan, tapi apa yang bisa kita buat kan gitu. Pun sama hari ini ada masalah itu urusan ustaz, urusan ulama. Kita mau gimana nggak ngerti apa-apa? Tidak. Dakwah ini tugas semuanya, mengajak kebaikan. Ya dakwah ini artinya ngajak. Beda dengan ngajar. Ini beda nih pak. Ngajak, ngajar. Kalau ngajar memang tugasnya ustaz. Contoh kecil saja, ada orang nggak sholat teman kita di kantor. Kita ngomong waktu azan, ada panggilan sayang tuh. Yuk berangkat bareng. Ngomong ayo sholat, perlu mondok berapa tahun pak? Perlu mondok nggak? Ngajak, ayo sholat gitu. Perlu mondok nggak saya tanya? Nggak perlu kan? Tapi ketika dia mau sholat, wih kayaknya enak lihat wajah kamu nih cerah, pada kayak nggak punya masalah. Padahal kita numpuk masalah gitu kan. Mau juga dah sholat kata dia. Tapi saya nggak bisa. Nah ini babnya lain, ngajar. Paham ya Pak? Tadi ngajak. Tapi kalau udah ngajar, ini harus ulama yang punya basic yang benar. Jangan kita asal ngajar kalau nggak punya ilmu. Takut salah. Ya sudah belajar sama saya. Wudhu dulu kalau sebelum sholat. Jadi gimana? Dari kaki. Nah salah ngajar. Paham maksud saya? Kalau ngajar ini serahin ke ustaz. Ya, tapi kalau ngajak semuanya boleh. Cuman kan hari ini karena nggak bisa dakwah, ya nggak ada dalilnya, nggak belajar agama. Dalil ngajak itu apa bahasa Nabi? Baligh walau ayat. Sampaikan olehmu dariku walaupun satu nyampein aja pak. Kayak tadi, ayo sholat penting. Itu kan nggak perlu banyak-banyak ayat kita pinter pak, betul nggak? Gitu. Ini yang dibuat sahabat dulu sebenarnya. Sehingga apa yang terjadi bapak ibu? Ya, untuk perbandingan nih, Nabi itu datang ke satu tempat yang bermasalah loh pak. Nama kampungnya Yathrib. Madinah itu dulu namanya
Yathrib. Artinya rusak, kacau. Ada apa kekacauan di sana? 3. Perang antar kampung, Aus dan Khazraj, dalangnya Yahudi waktu itu, nggak pernah damai pokoknya. Karena Yahudi dagang senjata, biasalah kalau data saya cipta kondisi kan gitu. Saya nggak bahas yang itu. Intinya dari dulu sampai sekarang ya begitulah urusan kehidupan itu. Yang kedua, ada yang namanya penyakit nggak ada obat di masa itu. Pagi kena, sore mati. Sore kena, pagi mati. Kedua tuh. Lalu ada pekat. Tahu pekat ya Bapak Ibu? Penyakit masyarakat, perjudian, perzinahan, mabuk-mabuk, lengkap di kampung itu. Dalangnya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul laknatullah alaih, kepala munafik. Itu Nabi sebelum datang kampung itu rusaknya begitu tuh. Apa yang dibuat Nabi? Ya tadi, hidupkan amal agama, bangun masjid yang namanya Masjid Nabawi, dihidupkan amal, bergerak. Saling ajak mengajak, mengingatkan manusia taat kepada Allah. Ketika hidup amal agama, wa qul ja'al haq wa dahaqal batil. Jelas ayatnya itu, tinggal kita praktek. Ketika yang hak datang, kebatilan hilang. Terang cahaya datang, gelap kemana? Hilang. Maksiat itu kan zulumat, kegelapan. Ketika cahaya datang, malam itu, pagi besok datang cahaya, kemana sih hilang? Si gelap itu? Hilang nggak Pak? Hilang. Biar mudah begini, ini mati lampu Pak, tiba-tiba kita teriak, marahin PLN, selesai nggak mati lampu itu? Ini PLN kenapa sih udah bayar uang, rekening segala macam kok mati, ribut, energi habis, cahaya nggak datang, betul nggak Pak? Tapi kalau kita diem, bijak, ambil lilin, ambil senter, cari cahaya, cahaya datang, hilangnya gelapnya kemana? Hilang. Begitu juga hari ini, sama Pak, nggak jauh beda. Maksiat itu zulumat. Kita yang taat jangan berpangku tangan, diam-diam saja. Sebisa kita ajak mereka taat, ya. Tapi kalau kita teriak-teriak nyalah-nyalahin maksiat, nggak selesai Pak, betul aja. Ini kenapa orang ngebalak hutan ini? Itu kan nyalah-nyalahin. Bukannya nggak salah, bagi fikir silakan. Tapi ini banyak yang nggak sholat, banyak yang nggak apa. Kita cuma nyalah-nyalahin aja, nggak selesai Pak. Selesainya, korbankan diri kita, korbankan waktu kita, bujuk orang taat sekuat kita. Urusan hidayah di tangan Allah. Innal huda hudallah. Hidayah di tangan Allah. Ketika nanti taat selesai, itu yang terjadi di Yathrib. Ketika Masjid Nabawi hidup, silaturahim hidup, saling ajak mengajak, apa yang terjadi? Terjadi keberkahan, berubah nama kampung itu menjadi Madinatul Munawwarah. Negeri yang aman yang memancarkan cahaya kemana-mana. Bahkan sampai detik ini. Tarikan Madinah itu luar biasa loh Pak. Kita naik haji umroh, nggak ada rukunnya ke Masjid Nabawi, Arba'in itu, sholat 40 waktu itu. Nggak ada Pak. Nggak ada rukunnya itu. Setelah haji kita pulang juga silahkan, nggak apa-apa. Tapi, kalau berangkat haji umroh nggak ke Madinah, nggak ke Nabawi, gimana kira-kira? Abdul kira perasaan di hati. Ya kan? Tandanya tarikannya luar biasa nggak? Bapak kalau udah berangkat ke sana, beda nggak kira-kira? Kampung Madinah sama kampung Mekah suasananya beda Pak. Gitu, beda dari dulu itu sampai sekarang beda. Bahkan dari dulu itu orang-orang datang, jadi penduduk Madinah itu bukan orang Arab saja. Ada Suhaib al-Rumi contoh, orang Rum, ya, orang Eropa. Namanya Salman al-Farisi, orang Faris, orang Iran sana. Ada namanya Bilal bin Rabah, kulit hitam, ya kan, dari Habsyah, Ethiopia. Jadi dari seluruh dunia dulu memang tarikannya luar biasa sampai sekarang. Madinah itu luar biasa. Kok bisa? Karena hidup amalan tolak bala tadi maksud saya. Makmur masjidnya, orang mau saling silaturahim, saling minta ampun di waktu sahur. Ketika hidup jelas kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan Allah berikan kepada tempat tersebut hadirin. Ya, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini tugas kita kalau begitu. Bagaimana kampung kita ya terjaga daripada perkara ini. Ya, tapi jangan juga mohon maaf kita suuzon Pak, mohon maaf kepada saudara kita di belahan bumi lain di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Kalau gitu di sana kampung sana itu banyak maksiat dan diazab. Tidak. Allah Ta'ala menetapkan satu ketetapan, itu efeknya macam-macam Pak.
Ya satu kejadian, efeknya beda. Contoh, biar mudah. Allah ciptain nyamuk. Sudut pandang kita mungkin menyalahkan. Apalah Allah diciptain nyamuk, nggak ada gunanya. Kepala kita pusing, berdenging kuping, penyakitan. Kayaknya enak kalau nggak ada nyamuk. Menurut kita. Kalau nyamuk hari ini nggak ada, apa yang terjadi? Detik ini yang namanya pabrik obat nyamuk tutup. Betul? Pabrik lotion nyamuk tutup. Pabrik raket pukul-pukul nyamuk tutup, Pak. Dari satu yang namanya, ini contoh kecil, dari satu yang namanya nyamuk bisa buka pintu lapangan pekerjaan jutaan manusia di dunia. La ilaha. Jadi jangan lihat dari sudut pandang kita saja. Bayangkan kalau nggak ada virus, bakteri, Plangka 24 apotek turun, Pak. Rumah sakit gulung tikar. Ya enggak, dokter sama suster segala macam perawat bingung itu. Kalau nggak ada virus, bakteri. Jadi dari satu kejadian Allah ini bisa lihat macam-macam. Sehingga satu kejadian kemarin itu bisa jadi musibah, bisa jadi ujian, bisa jadi azab. Terserah Allah, kita nggak tahu yang mana. Tapi kita husnudzan. Mungkin saudara kita sedang diangkat derajat, lebih baik mereka yang meninggal. Kenapa? Meninggalnya digolongkan syahid, Bapak Ibu. Syahid dunia, tenggelam, ketimpa barang berat segala macam. Itu salah satu kategori syahid akhirat. Gitu. Kita nggak tahu, gitu kan? Maka jangan cela mereka, jangan jauhi mereka. Kalau ada rezeki silahkan bantu, setidaknya minimalnya doa. Ya, doakan saudara-saudara kita dikuatkan imannya, dikuatkan badannya, diterima kesyahidannya. Kita tidak tahu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang pasti ini jadi ibrah, jadi pelajaran bagi diri kita. Kita pun nggak bisa tenang aman di kampung kita. Tapi ketika amal tadi dibuat, maka ini menjadi tolak balak. Satu contoh cerita saja. Umar bin Khattab. Di masa beliau, gempa terjadi di Madinah. Ini tertulis di kitab Hayatus Sahabat jilid 3. Keluar ini Umar, diinjak bumi. Wahai bumi, berhenti kamu. Bumi yang sedang berguncang tiba-tiba berhenti, Bapak Ibu. Ada nggak hari ini teknologi berhentiin gempa? Ada nggak, Pak? Nggak ada, Pak. Jepang sehebat pun nggak bisa berhentiin gempa kalau udah terjadi, Pak. Ya, hari ini teknologi mendeteksi, bukan memberitahu. Kalau mendeteksi itu begini, akan terjadi gempa jam sekian, ya waktu sekian, minimalnya kita bisa kabur, rumah rata, kita selamatkan, itu namanya mendeteksi. Tapi hari ini apa yang terjadi? Telah terjadi gempa dengan kekuatan sekian skala Richter. Telah terjadi, rumahnya roboh, orangnya mati. Ini fungsinya apa kalau gitu? Ada satu, Pak, konsumsi berita. Manusia yang nggak kena kepo, Pak, pengen tahu, paham ya? Jadi ini hadirin yang muka Allah Subhanahu. Kalau nggak percaya, saya ini pemerhati betul. Ketika kejadian nanti ada berita nih, akan terjadi gempa susulan. Kejadian nggak, Pak? Cek, nggak jadi, Pak. Walaupun katanya ada gempa susulan, nggak jadi. Boleh di mana saja. Tapi ketika tidak ada cerita, tahu jadi, gitu. Jadi ini pelajaran hidup. Umar bin Khattab punya tambelan 13. Keluar rumah, robek tambelan di belakangnya. Matahari nyorot, dilirik, redup. Umar naik mimbar, khutbah Jumat, materi berubah. Ngarahin pasukan untuk sembunyi dan lain sebagainya. Makmum, jemaah nggak bisa interupsi, Pak. Ya nggak bisa interupsi khutbah Jumat, ya kan? Tapi selesai Jumat nanya, ya Khalifah, tadi kok materinya berubah gitu? Ada apa gerangan? Oh tadi Allah tampakkan di hadapanku pasukan Islam yang sedang bertempur di belahan bumi lain. Aku arahkan mereka ke sini, akhirnya selamat. Allahu Akbar. Zoom meeting. Zoom meeting itu. Dibuka layar sama Allah Ta'ala, suaranya disampaikan ke tempat sana. La ilaha illallah. Dunia ini punya Allah. Jangan kita, ini hebat sekali dunia. Enggak, teknologi sehebat apapun, itu semua yang ngasih siapa? Allah. Sehebat apapun ahli hari ini, bisa buat ini dan itu, bahan bakunya dihilangin sama Allah, bisa nggak? Bisa jadi nggak? Buat pesawat hebat segala macam, veronnya dihilangin, besi. Gimana kira-kira? Nggak jadi itu, Pak. Kan gitu. Inilah kuasanya Allah Ta'ala. Ini Umar. Kalau saya ceritakan banyak, intinya kok bisa bumi tunduk, bahkan sungai Nil tunduk. Kalau saya ceritakan panjang,
langit tunduk, udara ditundukkan. Ternyata karena Umar bin Khattab menundukkan dirinya hanya kepada Allah, maka seluruh jagat raya ditundukkan di bawah kaki orang yang taat. La ilaha illallah. Jadi ini hadirin bahan pikir kita. Bagaimana di kampung kita hidup 3 amalan tadi. Selanjutnya terakhir dari saya, setelah 3 amalan ini perlu kita amalan jaga diri, Pak. Penting ini. Setelah kita buat amalan kampung tadi, perlu kita buat amalan jaga diri. Mudah sebetulnya. Nabi ajarkan, keluar rumah, baca doa. Bismillah, tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa. Dijaga sama Allah. Kalaupun seandainya meninggal, tetap dalam kondisi kebaikan. Depan mata saya lagi, waktu kami di Aceh itu, ada 2 rombongan lagi mau taklim, ya, pasangan suami istri. Wanitanya berangkat di mobil sesama akhwat wanita, yang laki sama laki. Tsunami. Apa yang terjadi? Suaminya selamat, tapi para wanita meninggal. Pak, mobil itu ketemu 1 minggu setelah kejadian. Bayangin. Pakaiannya masih tertutup auratnya. Cadarnya nggak lepas. Kami lihat, mohon maaf, polisi itu kan pakai kopel-kopel, tahu ya Pak ya? Ini apa? Ikat pinggangnya kan kopel kuat itu. Mohon maaf. Rata-rata semua meninggal itu telanjang kondisinya. Mohon maaf. Itu yang kami lihat. Ini bayangkan, cadar itu ketiup angin geser nggak Pak? Geser kan logikanya. Ini Allah jaga di ujung kematian, auratnya nggak terlihat. La ilaha illallah. Bahkan lebih ajibnya ketika mau dibuka nggak bisa. Ya, sukarelawan nggak bisa buka. Ketika suaminya datang, para suaminya datang ngebuka, mudah. Di ujung kematian, auratnya nggak mau disentuh, bukan mahramnya. La ilaha illallah. Ini orang yang buat amalan jaga diri, Allah jaga. Walaupun meninggal dunia pun, tetap Allah jaga, Bapak Ibu yang mulia. Gitu. Keluar rumah jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu Allah. La haula wala quwata. Pulang ke rumah, amalannya apa? Ucap salam. Bapak Ibu, salam ini kan doa kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah curahkan keselamatan untukmu. Allah berikan rahmat, keberkahan untukmu. Pak, kita ke rumah orang, salam nggak? Tandanya ngedoain dia kan? Tapi kenapa kalau ke rumah sendiri nggak salam? Aneh nggak kira-kira? Rumah orang didoain, rumah sendiri kayaknya janggal. Nah ini. Maka Nabi ajarkan, pulang ke rumah, anak kita ajarkan keluar masuk, salam. Karena jarangnya salam, karena kita anggap salam ini tamu datang sih. Ini yang jadi masalah. Assalamualaikum dari luar, buka tuh tamu, bukannya dijawab Pak, dibuka suaminya, Bapak kirim siapa, jarang salam. Salam. Selanjutnya baca surat Al-Ikhlas kata Nabi. Tutup dengan sholawat. Mudah kan amalan masuk rumahnya? Salam, Al-Ikhlas. Salam. Apa yang terjadi? Dominan Allah kata Nabi. Dijaga oleh Allah Ta'ala, diberikan pengawasan oleh Allah. Hidup di dunia nggak akan miskin, matinya masuk surga. Allah. Amalan masuk rumah tuh. Praktek nanti ya. Tapi jangan kaku Pak Haji. Depan gerbang, Assalamualaikum. Allah. Tetangga bingung nanti ngangkat tangan Bapak depan rumah. Ya Bu, jangan. Nanti kaget, wih. Ini amalan apa lagi ini? Pahpeh gitu kan. Nah, kita prakteknya ya biasa saja sambil jalan gitu kan. Assalamualaikum. Allah. Masuk ke rumah, jangan ngangkat tangan depan gerbang, tetangga nanti kepo lagi kan gitu. Insyaallah ya, ini amalan. Selanjutnya apa? Jangan lepas zikir pagi petang, penting betul. Ba'da subuh, ba'da asar. Kalau lupa atau lagi ada kesibukan, sempurnakan sebelum tidur. Ya, kalau cinta kepada Allah perbanyak tasbihan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sebanyak-banyaknya, minimal 100 lah. Ya, hitungannya. Kalau cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perbanyak salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Silahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh. Berapa? Sebanyak-banyaknya. Kalau bisa minimal 100. Cinta pada diri sendiri perbanyak istighfar. Ya. Ba'da subuh, ba'da asar. Ini amalan jaga diri, Pak. Mudah kan? Nggak berat kan ngamalinnya, Pak?
ya. Keluar rumah tadi baca doa, masuknya juga baca doa, hariannya jangan lepas zikir pagi petang. Kalau bisa zikirnya setiap saat dan keadaan. Tapi minimalnya, seminim-minimnya ba'da subuh, ba'da asar, jangan pernah lepas ini amalan jaga dirinya tadi. Maka orang yang seperti ini insya Allah jadi walinya Allah. Apa ini wali? Ketika Allah sudah suka kepada seorang hamba, maka Allah akan panggil malaikat Jibril alaihissalam memberikan pengumuman bahwa Allah cinta kepada si fulan tersebut. Dan Allah perintahkan Jibril untuk mencintai si fulan, dan pengumuman ini diumumkan ke seluruh penduduk langit, dan penduduk langit diperintahkan untuk mencintai si fulan, dan penduduk bumi dan seluruhnya diperintahkan Allah untuk berkhidmat melayani si fulan. Inilah wali. Ya walaupun hari ini baru wali murid, kita pengen jadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Nah, maka kita doakan saudara-saudara kita yang sedang dapat ujian, musibah, dikuatkan hati-hati mereka, diselesaikan urusan-urusan mereka. Dan kita yang masih hidup diberikan kenyamanan ini, ya semakin lari perbaiki kehidupan kita untuk taat kepada Allah. Mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya tidak ada niat menggurui menasihati, tapi bahan pikir kita bersama. Apa yang keluar dari lisan saya sebetulnya buat diri pribadi, karena telinga saya ini mendengar dahulu daripada telinga Bapak Ibu. Jadi dari tadi sebetulnya saya sedang menasihati hati yang lemah, tapi semoga Allah kesankan di hati Bapak Ibu sekalian. Maka kita izin mendoakan saudara-saudara kita agar dimudahkan kehidupan mereka, dan kita pun dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Barang siapa, kata Nabi, orang beriman berdoa, diaminkan orang beriman yang lain, ini qabul. Ini arahan Nabi. Maka hadirkan rasa dilihat, didengar Allah, karena Allah hanya menerima doa dari hati yang tak lalai darinya. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'im, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أول الأولين يا خير الآخرين يا ذا القوة المتين رحيم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا صوننا كلها ولا تكلنا إلا أنفسنا طرفة عين يا الله. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تدعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم أعنا على الذكر والشكر وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين وطاعتك يا الله يا Rahman, ya Rahim, ya Allah. Pandang kami, lihat kami, tatap kami yang kumpul semua di sini dengan pandangan rahmat kasih sayang-Mu, ya Allah. Jangan Kau pandang, jangan Kau lihat kami dengan pandangan murka, marah-Mu sebab dosa khilaf yang pernah kami buat selama ini, ya Allah. Kami sadar nikmat tiada putus Kau kirim kepada kami, namun malu begitu banyak maksiat khilaf juga yang kami hantar ke hadapan Engkau, ya Allah. Maka ampunan-Mu, hidayat, taufik, pertolongan Engkau yang kami harapkan bagi kami semua, ya Allah. Jangan sampai satu titik dosa kami hadapkan kepada Engkau tanpa ampunan-Mu, ya Allah. Allahumma hasibna hisaban yasira, ya Allah. Hisab hitung kami kelak dengan hitungan yang mudah, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kesalahan kedua orang tua kami, ayah bunda bapak ibu kami yang dahulu rawat kami sejak kecil dengan kasih sayang, ya Allah. Wabil khusus ibunda kami yang dahulu mengandung kami, melahirkan kami, tumpahkan darah, taruhkan nyawa untuk kami lahir ke dunia, ya Allah. Rela letih lelah begadang malam urus kami belum sempurna berbakti kepada ibu mak kami, ya Allah. Ayah kami susah payah cari nafkah, kadang lalai atas agama karena keluarga, maafkan hilap kedua orang tua kami, ya Allah. Jikalau salah satu atau kedua dari mereka telah Kau panggil ke akhirat, ya Allah, mudahkan perjalanan akhirat mereka berdua, ya Allah. Mudahkan mereka di kubur, luaskan kuburnya, terangi kuburnya, beri mereka nikmat kubur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Ya Allah, ampuni mereka, rahmati mereka, sayangi mereka, satukan mereka dengan kami kelak di surga dalam keridhaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami yang masih hidup ini semakin taat di hadapan Engkau, ya Allah. Jadikan pasangan hidup kami, suami dan istri kami, kawan taat dunia akhirat, ya Allah. Jadikan, ya Allah, anak-anak yang Kau titip amanahkan kepada kami menjadi pelipur mata kami, menjadi anak yang soleh solehah, sukses dunia akhiratnya, ya Allah. Ya Allah,
Berkailah rumah tangga kami, kehidupan kami, kampung kami, negeri kami, ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam taat hingga akhir hayat, ya Allah. Ya Allah, bantulah saudara kami di belahan bumi lain, di Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat yang sedang berduka, ya Allah. Kuatkan hati mereka, kuatkan badan mereka, terima kesyahidan mereka, ya Allah. Istajab doana ya Karim, istajab doana ya Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil umil waladi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.